Ya, dan selain itu ternyata obat palsu masih banyak beredar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah DKI Jakarta. Dan peredaran obat palsu ini juga masih beredar yaitu di pasar tradisional. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menutup toko obat yang terbukti menjual obat palsu. Obat palsu masih banyak beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta, peredaran obat palsu juga kian marak. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kosmedi Priharto, mengungkapkan masih banyak obat palsu beredar di Jakarta. Dalam rapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Kosmedi mengungkapkan tempat-tempat peredaran obat palsu di Jakarta, diantaranya di Pasar Pramuka, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Jatinegara. Pemprov DKI Jakarta berencana menutup sejumlah toko obat di pasar-pasar tradisional tersebut. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kosmedi Priharto, mengatakan alasan penutupan toko obat di 3 pasar tersebut karena kerap menjual obat ilegal tak berizin, bahkan obat palsu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan untuk memberantas peredaran obat-obatan palsu di Jakarta membutuhkan keberanian. Tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan ke pedagang kecil, melainkan harus langsung ke distributornya. Karenanya, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya peredaran obat-obatan palsu. Kembali di Lunch Talk dan kita akan menyimak informasi yang kemudian terkait bagaimana membedakan gitu ya obat palsu dan juga obat asli. Data yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda ini kita akan sampaikan dampak obat palsu. Ya, diantaranya adalah? Dampaknya adalah obat yang tidak ada zat aktifnya dapat membuat penyakit kian parah, komplikasi hingga memicu kematian. Ini kalau ketahuan zat aktif itu apa ya Pak di dalamnya ya? Kalau misalnya di situ diisi tepung misalnya, tidak akan... Dampaknya nggak terlalu signifikan. Kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kekebalan terhadap obat dan sakit berkepanjangan yang tak kunjung sembuh. Konsumen yang mendapat obat tak sesuai kebutuhan dan ketentuan akan mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal. Ya. Lalu ini adalah ciri-ciri dari obat palsu. Ini bisa sangat kemudian berguna gitu ya untuk masyarakat. Yang pertama adalah harga jualnya lebih murah. Ini tidak hanya untuk obat saja ya, segala jenis kalau yang murah itu pasti harus dikaji ulang, harus dilihat ulang, dicurigai. Dijual bebas, kemudian tidak ada tanda dot merah, bentuk kemasan lebih kasar, nomor batch tidak terbaca, warna rubber stopper atau tutup vial berbeda dari produk asli. Tidak ada nomor izin edar atau NIE BPOM, kemudian terdapat perbedaan pada cetakan barcode kemasan vaksin palsu. Ini untuk vaksin ya. Ya. Yang saya dengar Pak Kus, bahkan sekarang obat-obat palsu pun juga hampir menyerupai aslinya ya. Bahkan yang yang kadaluarsanya bisa diganti, kemasannya diganti dan hologramnya segala macam itu bisa dipalsukan, tapi ya sama persis konsumen kan nggak ngerti mengenai hal-hal seperti itu. Jangankan konsumen, orang-orang yang biasa megang obat aja mungkin bisa nggak tahu tentang hal tersebut. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah dicampur obatnya. Jadi di dalam ada yang asli, ada yang palsu juga di dalamnya itu. Jadi kalau diperiksa di BPOM pas kena yang asli ya normal gitu. Tapi kena yang palsu ya palsu. Pak Kus, selama ini diumumkan nggak sih Pak temuan dari Dinkes ataupun Badan POM gitu ya, ada daftar ini loh obat palsu, jangan coba-coba pakai obat ini, atau ini loh apotek. Pak Tulus, benar nggak waktu kemarin vaksin palsu ditemukan di Jatinegara itu kan apotek itu juga sudah langsung semua orang tidak akan beli di daerah Jatinegara gitu, bahkan tidak hanya apoteknya aja tapi di daerah Jatinegara. Kan sebenarnya informasi atau pengumuman yang masif seperti itu kan akan berdampak terhadap konsumen. Selama ini pengumumannya bagaimana Pak? Iya, setuju. Tapi selama ini harusnya yang bisa mengumumkan itu adalah BPOM. Karena izin edar daripada obat itu adanya di BPOM untuk itu. Sehingga kalau kami Dinas Kesehatan itu terhadap izin daripada PBF, izin daripada apotek atau izin daripada klinik, rumah sakit yang menyediakan obat-obat semacam itu. Tapi ini memang kita belajar dari vaksin, kita membenahi secara keseluruhan, kita perbaiki pembinaan, kita ingatkan teman-teman kita untuk tidak
bermain-main dengan itu kalau tidak ingin berurusan dengan masalah hukum. Demikian juga kita ingatkan pada masyarakat, berilah obat pada tempat yang sesuai. Melalui apa itu Pak pengumumannya? Surat langsung ke masing-masing institusi. Jadi semua PPF kita ingatkan. Yang bisa diakses oleh masyarakat seperti misal di website kah atau sosial media gitu? Oh, kalau website tentang PPF yang berizin itu ada pada websitenya Kemenkes. Website artinya harus dituju dulu, website yang baru dibuka dulu baru masyarakat ngerti. Pak Tulus, selama ini pengumuman semacam itu sampai nggak? Dari Dinkes misalnya jangan beli obat di apotek itu gitu. Sampai nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dilihat ininya belum masif ya. Jadi saya kira public warning. Ya yang penting public warning itu ke masyarakat dengan berbagai media tentu, bukan hanya di website tapi mestinya lewat. Ya saya kira Pak Kus juga sudah inilah melakukan itu. Walaupun saya kira memang ini masalah yang pelik. Ya. Artinya edukasi masyarakat tentu harus dilakukan, tapi kemudian kan masyarakat itu sekali lagi tadi dikatakan bahwa jangankan konsumen, ya profesi dokter pun juga sulit untuk membedakan itu, apalagi kalau tadi saya katakan di pasar Muka yang beli juga banyak dokter-dokter, artinya sebenarnya sudah menyengaja kan bahwa beli tempat yang resiko dalam tanda kutip, ya. Dan bahkan dulu pernah zamannya wakil presidennya Megawati itu kan pernah ada berita obat palsu masuk ke istana, ya waktu itu, artinya memang menjadi sangat ahli dalam batin, apalagi sekarang semakin canggih dalam pengemasan sehingga antara palsu dan tidak palsu menjadi sangat sulit dibedakan kecuali dengan penelitian lab yang sangat akurat. Baik, kita coba ke penelpon dulu Pak Kus dan Pak Tulus. Ada Pak Yudi di Batang. Selamat siang Pak Yudi. Iya Pak Yudi, silakan Pak. Selamat siang Pak Yudi. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama. Mudah-mudahan itu Pak tadi Yudi. bukan telepon palsu, karena kita sedang membahas obat palsu. Halo Pak Yudi. Ya halo. Ya, silakan Pak Yudi. Ya selamat siang. Selamat siang Pak Yudi. Suaranya bisa lebih kuat Pak Yudi. Ya selamat siang. Ya silakan Pak. Iya. Ini berkaitan dengan obat palsu. Seringkali kita datang ke dokter itu langsung dikasih obat yang apa itu namanya tanpa ada label BP POM. Itu semuanya halo? Ya. Silakan Pak. Bisa Pak. Ya. Lanjutkan selamat Pak. siang. Sudah terhubung belum? Ya sudah Pak, silakan. Iya. Halo. Oke, jadi setiap ke dokter atau ada dokter yang langsung memberikan obat tanpa ada badge-nya tadi, tanpa ada himbauan atau kode ya. Nah itu dari Dinkes bagaimana Pak? Karena dokter ya bagaimanapun kita menuju ke sana dikasih obat ya. Dan masyarakat pun kemudian ingin melihat apakah ini kadaluarsanya sudah basi atau belum dan lain sebagainya, itu kan bisa dilihat dari kemasannya. Malah kemasannya pun nggak ada. Seperti apa Pak Kus? Ya, jadi sudah saya ingatkan juga kepada ID bahwa dokter yang praktek mandiri sendiri di rumah tidak boleh mengadakan obat. Karena aturan yang boleh mengadakan obat itu adalah apoteker. Sehingga kalau tidak ada apoteker maka tidak boleh melakukan itu. Apalagi di Jakarta tidak ada daerah tertinggal, mungkin hanya Pulau Seribu kalau ada dokter praktek pribadi. Tetapi di sana kan umumnya puskesmas. Jadi nggak ada lagi dokter memberi obat yang semacam itu. Oke, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ketika memang ada temuan seperti itu, bisa dilaporkan kemana? Ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oke, Pak Tulus, sebetulnya kenapa masyarakat mengkonsumsi obat ilegal ini? Karena mereka tidak tahu bahwa ini legal, atau memang tahu, tapi karena harganya murah ya beli aja gitu. Itu kan justru konsumen cerdas sebenarnya, nyari yang murah. Rata-rata sebenarnya tidak tahu, walaupun tadi dalam satu tips tadi sebenarnya bisa dilihat dari harganya, ya harganya murah atau mahal. Cuma kan kalau sekali lagi kalau di kita masih banyak dokter yang praktek mandiri kemudian dia memberikan obat, kan konsumen tidak bisa membedakan harganya ini berapa, karena itu kan tercampur antara tarif profesi dokternya sama harga obat. Memang seharusnya kan dokter bukan jualan obat, ya dia jual jasa, ya tapi di kita tadi sudah betul himbauannya bahwa dokter yang praktek mandiri tidak boleh menjual obat, karena itu ranah yang berbeda. Apoteker dan
apotek tidak boleh disatukan dengan profesi dokter karena dokter itu memeriksa kesehatan kita. Nah, tapi itu saya kira memang kalau kita ingin melakukan langkah besar memang bukan hanya sisi hilirnya tapi sisi hulu. Ya. Hulu itu nanti ya mulai tadi produsennya dan juga mungkin dalam konteks yang lebih luas itu juga harus direview soal masih mahalnya harga obat di Indonesia. Dan itu juga, yang menjadi trigger mengapa kemudian masyarakat lebih baik ya belinya yang murah aja gitu. Ya, dan juga saat ini sebenarnya di kita itu kan tidak ada produsen obat. Adanya tukang racik obat. Ya karena apa? Karena komponen obat kita 100% masih impor. Tapi kenapa kita kan punya obat generik? Kenapa ini kemudian akhirnya tidak dipilih oleh masyarakat? Malah jatuhnya ke obat ilegal. Itu juga ilegal. satu persoalan. Kita akan lanjutkan usai jeda ya, Bapak-bapak. Kami akan segera kembali.